Ketulusan Cinta Tania Part 18. Flashback, Emma baru datang dari luar negeri setelah menjadi TKW. Dia diusir oleh majikannya karena suka mencuri barang-barang majikannya. Nasib baik majikannya tidak melaporkannya ke polisi, tapi hanya memulangkannya. Namanya pun di blacklist di agen penyalur TKW. Emma yang yatim piatu hanya punya Emmy kembarannya yang kini sudah hidup nyaman menikah dengan laki-laki kaya. Pintar sekali dia, gumam Emma yang sedang menunggu Emmy menjemputnya di bandara. Tidak lama kemudian Emmy datang. Emmy membawa Emma ke sebuah kos untuk tempat tinggal Emma. "Ma, kamu tinggal di sini ya?" ucap Emmy seraya memasukkan koper Emma ke dalam kamar kos. "Kenapa? Bukannya rumahmu cukup besar untuk tempatku menumpang?" "Emma, aku tinggal bersama mertuaku. Aku baru menikah. Aku tidak bisa membawamu masuk ke rumahku. Tapi, aku ingin tahu rumahmu. Kamu tahu, hidupku sangat sengsara di perantauan. Majikanku sangat jahat. Hidupku tidak pernah bahagia." Emma menangis terisak. Emmy memeluk Emma. "Sabar Ma, aku akan carikan kamu pekerjaan biar hidup kamu nyaman." "Pekerjaan seperti apa? Aku tidak mungkin bisa seperti kamu yang sudah jadi PNS. Kamu tahu sendiri, karena nilaiku jelek, ibu dan ayah tidak mau menyekolahkanku. Aku hanya bisa jadi pembantu." "Tidak Ma, kamu bisa kerja apa saja atau mulai usaha." "Entahlah, tapi, apa kamu tidak ingin mengenalkanku dengan keluarga barumu?" "Tentu nanti aku kenalkan. Suamiku jarang di rumah akhir-akhir ini. Bolehkah aku menjadi dirimu?" tanya Emma hati-hati. "Maksudmu?" "Iya, aku ingin merasakan kebahagiaan menjadi dirimu. Walaupun cuma 1 hari, 1 jam pun tak masalah. Kamu ada-ada aja." "Ma, aku serius Mi, aku serius," ucap Emma bersemangat. "Baiklah, kapan-kapan akan kuizinkan kamu menjadi aku." Emma tersenyum senang mendengar ucapan Emmy. Seperti yang Emmy janjikan, Emma boleh menjadi dirinya. Sebelum Emma berangkat, Emmy menjelaskan kepada Emma tentang siapa saja yang ada di rumahnya dan apa saja kebiasaannya di rumah. Emmy membiarkan Emma menjadi dirinya karena pagi ini suaminya berangkat keluar kota. Mertuanya orang yang baik, jadi tidak masalah bagi Emmy untuk membiarkan Emma masuk ke dalam rumahnya. Emma mengganti bajunya dengan yang dipakai Emmy, kemudian membawa mobil yang digunakan Emmy. "Untung saja aku bisa nyetir," gumam Emma di dalam mobil. Sepanjang perjalanan Emma sudah membayangkan banyak hal. Niat jahatnya dimulai. Emma sampai di depan rumah. Dia turun dari mobil untuk membuka pintu pagar. Diparkirnya mobil di halaman. Seseorang keluar dari rumah. "Pasti ini bikiat misi pembantu," batin Emma sinis. Emma membuka pintu mobil. "Nyonya dari mana?" "Tuan cari Nyonya," ucap Bikiatmi. "Tuan?" Emmy terkejut. "Iya Nyonya, Tuan tidak jadi berangkat." "Baik, Bik." Emma mulai gugup. Dia bingung apa yang harus dia lakukan dengan suami Emmy. Seorang laki-laki duduk di ruang tamu. Emma terkejut. Wajah laki-laki itu sangat tampan. Matanya teduh. Laki-laki itu tersenyum ke arahnya. "Apa dia Tanto, suami Emmy?" batin Emma. Emma melangkah perlahan.
gelap tapi Emma belum juga kembali untuk bertukar dengannya. Ada apa? Kenapa dia belum juga kembali? Gusar Emi. Emi mulai mengantuk dan akhirnya tertidur di kamar kos Emma. Ketulusan Cinta Tania, Part 19. Tanto bersiap-siap akan berangkat. Kamu mau kemana? Tanya Emma. Penerbanganku diundur hari ini, sayang. Jawab Tanto seraya memasang setelan jas berwarna hitam. Emma beranjak dari ranjang. Sayang, nanti aku bisa terlambat kalau kamu menggodaku seperti ini. Baiklah, ucap Emma kecewa. Kalau capek, kamu tidur saja lagi. Oh, kamu masih libur kerja. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Pamit Tanto. Emma hanya tersenyum sinis. Emma sampai di depan kosnya. Emi membukakan pintu kamar. Ada apa? Tanya Emi khawatir. Maaf. Aku minta maaf. Ucap Emma berpura-pura. Katakan padaku ada apa, Ma? Mertuamu menahanku. Aku tidak bisa kemana-mana. Kamu buatku khawatir. Ya sudah, tidak apa. Apa aku boleh menggantikanmu lagi? Tanya Emma. Kenapa? Mertuamu sangat baik. Aku kangen ibu. Dalih Emma. Tapi, Emi ragu. Aku mohon. Emma menangkupkan kedua tangannya ke dada. Ya sudah. Tapi tidak dalam waktu dekat ini ya. Iya, tidak masalah. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Emma enggan menjawab salam. Emi berlalu meninggalkan Emma. Hahaha. Aku tidak menyangka kembaranku itu masih sangat polos. Sangat lugu. Hahaha. Emma tertawa puas. Emma lagi-lagi bertukar dengan Emi. Kali ini Emma ingin merasakan bekerja di kantor pemerintahan. Emma menggunakan seragam Emi. Dia tersenyum melihat dirinya. Aku terlihat sangat cantik dengan seragam ini. Pujinya pada dirinya sendiri di depan cermin. Kamu ingatkan apa yang aku ajarkan? Tanya Emi. Pasti. Aku berangkat ya. Emma keluar dari kamar kos. Hati-hati. Iya. Emma tersenyum sinis. Dasar. Gumamnya. Emma sampai di kantor tempat Emi bekerja. Dia mencari meja Emi sesuai dengan apa yang diberitahukan Emi tadi pagi. Emma dengan percaya diri melangkah menuju meja kerja Emi. Satu persatu teman kerja Emi menyapanya. Emma memasang senyum ramah di wajahnya. Emma mulai bekerja seperti yang dilakukan Emi. Jenuh sekali. Bukannya Emi sudah 2 tahun ada di posisi ini. Kenapa dia tidak coba naik jabatan yang lebih tinggi? Dasar Emi. Batin Emma. Emma mengamati sekitarnya. Mencari celah bagaimana bisa dengan mudah naik jabatan. Emma menemukannya. Emma terus meminta kepada Emi supaya bisa menggantikannya di tempat kerja. Emma sudah menyusun rencana supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Hari ini pimpinan di kantor memanggilnya. Silakan duduk. Laki-laki setengah baya di hadapannya mempersilakan. Emma menarik kursi kosong di depan meja dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Kenapa kamu tidak mengundang saya di pesta pernikahanmu? Emma hanya diam karena bingung harus menjawab apa. Pantas saja kamu tidak tertarik naik jabatan. Ucap laki-laki itu sinis. Saya. Emma menghentikan ucapannya pura-pura merasa tidak nyaman. Kamu tahu betul saya menyukaimu dan ingin menaikkan jabatanmu. Tapi ternyata kamu lebih tertarik dengan laki-laki pengusaha. Memang saya tidak ada apa-apanya kalau dibanding suamimu. Tapi kamu sebagai perempuan harus punya karir sendiri. Lanjut laki-laki itu. Herman namanya.
Usianya 40 tahun. Badannya tinggi tegap. Warna kulitnya sawo matang. Bibirnya tipis. Emma beranjak dari duduknya melangkah ke pintu. Dikuncinya pintu. Ada apa? Tanya Herman bingung. Emma melangkah mendekati Herman. Ditariknya kursi yang diduduki Herman ke belakang. Emma duduk. Menurutmu? Emma balik bertanya. Bukankah kamu sudah menikah? Lalu, apa aku tidak boleh punya karir seperti ucapanmu tadi? Jika kamu menuruti apa mauku, kamu akan secepatnya naik pangkat. Sungguh, Emma tersenyum manis ke arah Herman. Tentu, kamu bisa pegang kata-kataku. Baik, aku percaya. Sekarang